Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Nawira, dan teman saya, Dianatus Suada. Di sini kami akan mempresentasikan tentang filsafat Islam. Langsung saja, sejarah dan perkembangan filsafat Islam. Filsafat berasal dari kata Arab falsafah dan dari bahasa Yunani filosofia. Filosofia berasal dari dua kata, philos yang berarti cinta, suka, dan sophia yang berarti pengetahuan, kebijaksanaan, dan hikmah. Dari segi pengertian, filsafat berarti alam fikir atau alam berfikir. Berfilsafah artinya berfikir secara mendalam dan sungguh-sungguh dalam memberikan definisi. Dan para ahli terdapat perbedaan antara lain. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Fuad Hasan, guru besar psikologi, menyimpulkan filsafat adalah suatu ikhtiar untuk berpikir radikal, yaitu berpikir sampai pada akarnya. Yang kedua, Mulyadi Kartanegara menyebutkan bahwa filsafat Islam setidaknya ada 3 alasan. Ketika filsafat Yunani diperkenalkan ke dunia, Islam telah mengembangkan sistem teologi yang menekankan kepada keesaan Tuhan dan syariah yang menjadi pedoman bagi siapapun. Yang ketiga yaitu Plato. Menurut Plato, menyatakan filsafat adalah pengetahuan tentang segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan yang keempat menurut Al-Farabi. Al-Farabi menyebutkan filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang alam wujud dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenar-benarnya. Perkembangan filsafat Islam. Setelah Islam meluas hingga di berbagai negeri seperti Persia, Irak, Mesir, dan sekitarnya pada periode kedua, maka mulailah umat Islam menghadapi persoalan-persoalan baru yang lebih banyak dan lebih kompleks. Misalnya, persoalan yang dimunculkan berhubungan dengan ketuhanan dan tradisi agama-agama setempat yang bersifat politeistik. Filsafat Muslim yang pertama adalah Al-Hindi. Nama lengkap Al-Hindi ialah Abu Yusuf Yaqub bin Ishaq bin Sabah bin Imran bin Ismail As-Sod bin Qais Al-Hindi. Al-Hindi di sini memiliki dua pemikiran tentang filsafat, yaitu yang pertama filsafat ketuhanan dan yang kedua adalah filsafat jiwa. Filsafat ketuhanan menurut konsep Al-Hindi dibangun atas dasar metafisika. Menurutnya, Tuhan adalah wujud yang hak yang bukan asalnya dari tidak ada menjadi ada. Ia selalu mustahil tidak ada. Ia selalu ada dan akan selalu ada. Jadi Tuhan adalah wujud yang sempurna yang tidak didahului wujud yang lain. Sempurna tidak berakhir wujudnya dan tidak ada kecuali dengannya. Dan selanjutnya yaitu pemikiran Al-Hindi tentang filsafat jiwa. Menurutnya, jiwa menurut Al-Hindi adalah merupakan suatu identitas ilahi yang tidak tersusun dan kekal dan memancar dari Allah. Ia bukan materi atau terbuat dari materi, dan walaupun bersatu untuk sementara waktu dengan tubuh, jiwa terpisah dan tidak tergantung kepadanya. Untuk selanjutnya, penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dianatus Suada. Baik, kemudian yang kedua, Al-Razi. Al-Razi adalah seorang filosof muslim kedua setelah Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad ibnu Zakaria ibnu Yahya Al-Razi. Al-Razi adalah sosok filosof yang pemberani rasionalisme, empiris, dan argumentasi. Argumentasinya banyak dipengaruhi oleh para pemikir Islam Yunani. Sebagaimana telah disebutkan dalam pendahuluan, sampai ia dikenal di kalangan para pemikir Islam sebagai pemikir
ateis, di mana komentar-komentarnya banyak berbeda dengan filsuf muslim lain. Dalam hal ini diantaranya pemikirannya yang dianggap keluar dari Islam adalah pandangannya terhadap ketidakperluan Nabi sebagai perantara wahyu, bahwa ia mengatakan Tuhan dengan kasih sayangnya memberikan potensi kepada manusia untuk bisa mengenalinya. Lalu mengenai filsafat tentang jiwa atau ruh, bermula dari sebuah pertanyaan yang timbul dari buah pikiran Al-Razi, yakni sebuah pertanyaan tentang kepribadian lain setelah kematian. Kematian lain itu adalah ruh yang akan selalu hidup, tetapi ruh bodoh. Materi juga kekal karena kebodohannya ruh mencintai materi dan membuat banyak dirinya untuk memperoleh kebahagiaan materi. Dalam filsafatnya mengenai hubungan manusia dengan Tuhan, ia dekat dengan filsafat Pitagoras yang memandang kesenangannya manusia sebenarnya ialah kembali kepada Tuhan dengan meninggalkan alam atau materi ini. Kemudian Al-Farabi adalah filosof muslim yang meletakkan dasar-dasar filsafat Islam secara sistematis dan rincian untuk memudahkan pemahaman bagi orang-orang setelahnya. Pemikiran filsafatnya dipengaruhi oleh pemikiran filsafat Yunani. Menurutnya, alam ini terjadi dari sebab wujud pertama Allah yang melimpahkan secara bertingkat dan disebut emanasi. Sedangkan untuk memperoleh kebenaran, para filosof memperolehnya dengan menggunakan kekuatan akal, sedangkan para nabi Al-Farabi dalam bidang politik seperti negara untuk menyerupai konsep negara ideal Plato. Pemimpin adalah penggerakan pertama masyarakat untuk mendapatkan kebahagiaan sebagaimana kedudukan hati dalam jasad, sedangkan anggota tubuhnya yang lain adalah pembantu untuk menghasilkan kebahagiaan yang dicita-citakan. Mungkin hanya itu presentasi dan penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.